Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan kanal Nurul Indarti Berbagi. Kali ini saya akan membahas topik terkait dengan keputusan lokasi. Teman-teman, materi ini saya dedikasikan khusus untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi. Di minggu ini kita akan membahas tentang salah satu keputusan strategik yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu terkait dengan keputusan operasi. Kita akan bahas apa itu lokasi, kenapa menjadi penting perusahaan membahas tentang lokasi, dan beberapa metode tertentu yang akan dipakai dalam penentuan atau penetapan lokasi. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik menyimak materi ini di luar mahasiswa saya di program Sarjana Manajemen FEB UGM, persilakan mari kita simak ya. Keputusan lokasi, penting kita membahas apa itu yang disebut dengan lokasi. Ya. Nah, lokasi itu memiliki dua definisi atau dua makna. Makna pertama ini diambil dari teman-teman yang menyoroti tentang ilmu geografis, yaitu kita mengenal istilah absolute definitions about locations. Itu adalah definisi absolut terkait dengan konstruk geografis. Sebut saja Indonesia berada dalam lintang selatan dan lintang dalam sekian bujur barat dan sekian bujur timur. Kemudian ada lintang utara dan lintang selatan, atau keberadaan negara Indonesia dihimpit oleh dua samudra dan dua benua. Ini adalah definisi lokasi terkait dengan konstruk geografis. Definisi ini mungkin penting untuk dibahas bagi teman-teman yang berkecimpung di bidang geografis untuk kemudian mengidentifikasi, menganalisis dan mengkarakteristikan satu negara atau daerah dengan keberadaan sumber daya alam tertentu karena dia berada di perairan misalnya, atau kemudian terkait juga dengan kondisi karena ini berada di bujur timur dan bujur barat, ini adalah berada di daerah tropis, maka teman-teman geografis ini akan dengan mudah mengidentifikasi bahwa Indonesia berada di negara tropical countries atau negara tropis. Tapi dalam konteks bisnis, teman-teman, definisi yang dipakai adalah definisi relatif. Kita mengatakan bahwa lokasi itu adalah bukan dari aspek konstruk geografis, tetapi dari aspek kedekatan lokasi itu sendiri dengan tempat-tempat lain yang relevan. Jadi misalnya kalau kita membangun restoran, maka penting bagi pengusaha restoran untuk mempertimbangkan apakah restoran yang dibangun itu dekat dengan restoran-restoran yang lain, atau mungkin dekat dengan pusat perbelanjaan, di mana pusat perbelanjaan ini mengindikasikan adanya keramaian, berarti akan ada pengunjung yang datang, atau restoran ini dekat dengan pemukiman penduduk, atau dekat dengan perkantoran. Ini yang kemudian menjadi menarik untuk didiskusikan dan mungkin lebih relevan dikaji dalam konteks pengelolaan perusahaan terkait dengan bisnis. Nah, teman-teman, jadi lokasi yang baik dalam perspektif manajemen dan bisnis ini adalah lokasi yang bukan saja terletak atau diamati dari aspek absolut geographical area, jadi absolut geografis begitu ya, tetapi justru lokasi yang baik itu dilihat dari kedekatannya dengan lokasi kegiatan bisnis yang lain. Kegiatan bisnis yang lain ini bisa saja kegiatan bisnis yang serupa atau kegiatan bisnis yang menunjang. Jadi kalau tadi saya contohkan kegiatan bisnis terkait dengan restoran, berarti bisa saja ini dekat dengan restoran-restoran sejenis atau yang sama, atau dekat dengan pusat perbelanjaan. Jadi bukan kegiatannya bukan restoran, tetapi pusat perbelanjaan atau perkantoran, di mana perkantoran dan pemukiman pusat perbelanjaan ini berisi atau akan berada banyak manusia atau pengunjung yang sehingga mereka memiliki kebutuhan terkait dengan kebutuhan makan dan minum. Maka kehadiran restoran ini menjadi tepat atau baik. Ini yang kemudian disebut dengan konsep aglomerasi atau cluster.
Cluster, maka kita sering mengenal ada pengelompokan industri dengan ragam industri yang sama. Cluster batik, cluster kerajinan ukir, cluster penghasil bakpia misalnya ya. Ini bisnisnya sama. Aglomerasi dimaknai bisnisnya tidak harus sama, tetapi saling menunjang. Jadi ada sentralisasi beragam kegiatan bisnis pada satu area tertentu. Nah, selanjutnya adalah kenapa menjadi penting perusahaan memikirkan dan menentukan keputusan terkait dengan lokasi. Teman-teman, dalam literatur lokasi, dalam literatur manajemen operasi, kita memaknai dan meyakini bahwa keputusan operasi ini adalah salah satu keputusan strategik. Dan keputusan strategik itu bicaranya dalam lini masa jangka panjang. Setidaknya, apapun perusahaannya, baik perusahaan itu yang bicaranya adalah perusahaan berbasis luring, atau perusahaan yang sejak awal dia berbasis digital. Ini sejak awal berdiri, dia akan memikirkan di mana lokasi perusahaan. Apakah lokasi perusahaan ini kemudian memang ditujukan untuk juga sekaligus memberikan hantaran layanannya, atau lokasi perusahaan ini menjadi titik untuk kemudian perusahaan beroperasi, ya, atau menghasilkan produk, ya. Setidaknya dalam perjalanan perusahaan mengalami satu pengalaman terkait dengan keputusan ini. Kapan? Pada saat perusahaan akan berdiri pertama kali. Kalau perusahaan kemudian berjalan dan pertumbuhan bisnis baik, perusahaan umumnya akan melakukan ekspansi. Ekspansi ini perluasan usaha, bisa membuka cabang baru, atau dia membuka gudang yang baru, gitu ya. Karena volume produksi atau permintaan naik, sehingga perlu ada gudang baru. Ini yang kemudian dilakukan perusahaan dengan keputusan operasi lagi, ekspansi. Atau dalam satu situasi perusahaan menghadapi kondisi tertentu, jadi dia harus melakukan relokasi, perpindahan betul, bukan karena ekspansi, tapi perpindahan proses produksinya, tempat produksinya mungkin karena isu terkait dengan keselamatan kerja, atau terkait dengan isu kelembagaan tertentu ya yang terjadi dalam satu daerah. Ini yang kemudian perusahaan menetapkan lokasi lagi dengan ranah relokasi. Teman-teman, kenapa perusahaan perlu menetapkan keputusan ini? Apa sih tujuan penetapan lokasi atau apa sih tujuannya keputusan lokasi? Lokasi bertujuan untuk penetapan lokasi bertujuan untuk memaksimalkan manfaat atau nilai baik dari lokasi itu bagi perusahaan. Jadi ada aspek optimalisasi keberadaan lokasi itu bagi perusahaan. Ketika perusahaan mampu melakukan optimalisasi ini, maksimisasi ya, kebermanfaatannya, maka ini akan terkait dengan kesuksesan usaha. Ada beberapa pakar dalam literatur manajemen operasi yang meneliti tentang keputusan operasi. Keputusan operasi ini menentukan sukses tidaknya perusahaan, tapi bukan satu-satunya. Artinya apa? Ini bisa saja menjadi penunjang kesuksesan. Kalau kita mau buka restoran, tempatnya strategis tapi makanannya tidak enak, ini tidak akan mendatangkan kesuksesan. Kita membuka restoran mungkin tempatnya tidak strategis ya, tapi makanannya luar biasa. Nah, ini yang kemudian apalagi kalau makanannya enak, punya ciri-ciri rasa tertentu gitu ya. Ini yang kemudian didukung dengan tempat yang strategis, ini akan mengoptimalkan keberadaan lokasi itu bagi perusahaan. Jadi keputusan lokasi ini keputusan strategis, tapi bukan satu-satunya. Ini yang kemudian perlu menjadi catatan. Dan ini menentukan kesuksesan perusahaan. Baik kesuksesan itu yang kemudian dimaknai dalam parameter objektif, yaitu keuntungan, pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, atau perspektif atau persepsi sukses yang dimiliki oleh pemilik. Ya, nah saya ingin mengenalkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ketika kita membicarakan keputusan lokasi, keputusan ini sangat dipengaruhi atau dalam literatur geografis
economic geography, keputusan lokasi ini bisa dilihat dari 3 lensa atau 3 perspektif yang ada dalam perjalanannya. Jadi ada yang mengatakan bahwa keputusan lokasi itu semata-mata didasarkan pada pertimbangan optimalisasi sumber daya manusia. Pertimbangan bahwa ketika memilih lokasi itu lokasi yang kemudian bisa meningkatkan profit yang terbaik atau bisa menurunkan biaya, memperkecil biaya. Ini yang kemudian disampaikan oleh perspektif neoclassical economic geography. Jadi paham neoklasik mengatakan bahwa keputusan pemilihan suatu tempat usaha bagi perusahaan itu semata-mata didasarkan pada tempat yang memberikan keuntungan terbaik atau biaya yang paling murah. Itu pandangan yang pertama. Pandangan ini kemudian dibantah bahwa tidak semua perusahaan atau tidak semua pengambil keputusan di perusahaan itu memikirkan cost minimization, ya. Jadi keputusan lokasi tempat perusahaan itu akan dibangun, restoran akan dibuka, pabrik akan didirikan, itu tidak semata-mata didorong oleh faktor produksi, ya, dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Ini yang kemudian dibantah oleh perspektif lain yang disebut dengan behavioral decision theory. Jadi keputusan lokasi itu sebenarnya fungsi dari preferensi pengambil keputusan. Jadi pengambil keputusan ini punya preferensi atau punya pandangan tertentu terhadap lokasi yang akan dipilih, gitu ya. Apakah pandangan ini karena pengetahuan yang dimiliki atau karena mungkin ada pengalaman tertentu terhadap lokasi, mungkin ada nuansa masa lalu ketika dia memilih restoran di daerah Yogyakarta, begitu ya, atau ada kesukaan, ya. Ini preferensi yang mungkin tidak selalu bisa dirasionalisasikan. Ya, ini kemudian membantah perspektif sebelumnya atau perspektif yang pertama tadi, yaitu neoklasik. Ini yang disebut dengan behavioral decision theory. Yang terakhir adalah ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan multinational company, di mana perusahaan-perusahaan ini umumnya akan melakukan ekspansi atau membuka kantor di negara-negara tertentu atau di tempat tertentu yang melibatkan banyak ragam kelembagaan dan pemangku kepentingan. Maka teori yang terakhir adalah itu yang disebut dengan institutional locational theory. Teori ini mengatakan bahwa keputusan lokasi itu tidak semata-mata karena faktor biaya, tidak semata-mata karena preferensi pengambil keputusan, tetapi keputusan lokasi itu dalam banyak situasi ini adalah proses daya tawar perusahaan atau dalam hal ini misalnya negara, gitu ya. Kenapa perusahaan itu memilih lokasi di satu negara tertentu atau satu daerah tertentu? Jadi ini ada aspek bargaining position power. Jadi keberadaan perusahaan di satu daerah itu adalah representasi kekuatan perusahaan. Bukan semata-mata karena faktor keuntungan, bukan semata-mata karena di lokasi itu biayanya paling murah, dan bukan semata-mata preferensi pengambil keputusan. Nah, 3 perspektif ini yang nampaknya mewarnai bagaimana banyak perusahaan, apakah itu usaha kecil menengah, perusahaan besar, atau multinational company itu memilih lokasi atau menentukan lokasi. Nah, kita akan diskusikan. Nah, teman-teman, selanjutnya faktor utama keputusan lokasi. Jadi, kalau tadi kita bicara perspektif, sekarang kita akan mendiskusikan apa sih keputusan utama atau faktor lokasi utama yang dipertimbangkan ketika perusahaan itu memilih lokasi. Kita pernah diskusikan pada sesi-sesi sebelumnya bahwa karakteristik perusahaan itu ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan layanan atau jasa, dan ada perusahaan interaksi keduanya atau berada dalam domain jasa juga adalah retail. Nah, berdasarkan literatur, perusahaan manufaktur umumnya memilih lokasi. Lokasi itu dimaknai sebagai faktor biaya. Maka setiap lokasi itu mempertimbangkan
revenue variasi pendapatan yang kecil, ya. Karena nanti yang difokuskan adalah bagaimana memilih lokasi yang memberikan tawaran biaya paling rendah. Kenapa bisa ini terjadi dalam perusahaan manufaktur? Ya, karena karakteristik manufaktur konsumen bisa menunggu produk untuk dikonsumsi. Jadi ada jarak atau ada jeda waktu antara proses produksi dengan proses konsumsi. Maka dalam konteks perusahaan manufaktur tidak apa-apa, dia mempertimbangkan lokasi yang mungkin fokusnya adalah biaya yang murah, biaya lahan, biaya sewa, atau mungkin biaya tenaga kerja, ya, atau biaya bahan baku. Tetapi untuk perusahaan seperti perusahaan retail dan perusahaan jasa, tampaknya pertimbangannya berbeda sekali, ya. Jadi lokasi dalam perspektif perusahaan retail dan perusahaan jasa itu dimaknai sebagai fungsi faktor pendapatan. Maka setiap titik lokasi yang dipilih dalam perusahaan retail dan perusahaan jasa ini representasi pendapatan. Mana biaya yang kemudian paling kecil di antara lokasi. Karena bagaimanapun manufaktur dan jasa atau retail ini juga fungsi biaya dan fungsi pendapatan. Yang ini kemudian menjadi menarik untuk didiskusikan. Ya, kenapa retail dan service atau perusahaan jasa ini memikirkan atau menitikberatkan pada aspek revenue? Karena karakteristik layanan di jasa ini proses produksi ini bersamaan dengan proses konsumsi. Maka kalau ini berjarak dengan calon revenue, yaitu konsumen atau pelanggan gitu ya, karena memilih lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, memilih lokasi yang jauh dari pusat keramaian, tentu aksesibilitas atau kemungkinan calon konsumen ini mendapatkan akses layanan jasa karena ini sekali waktunya kemudian menjadi hal yang tidak memudahkan bagi konsumen. Nah, intinya adalah faktor lokasi yang dipertimbangkan perusahaan tidak selalu sama. Ini tergantung dari karakteristik utama perusahaan, apakah ini perusahaan industrial atau manufaktur, retail maupun jasa. Kita juga akan diskusikan bahwa faktor lokasi ini mungkin juga akan berbeda ketika pemilihan atau keputusan lokasi itu berada dalam konteks yang tidak sama. Misal, perusahaan multinational corporations, dia akan membangun pabrik baru di negara yang berbeda. Sebelumnya mungkin di Amerika bangun di Indonesia, atau sebelumnya di Perancis dia buka cabang di Cina. Tentu karakteristik negara menjadi tidak sama antara negara Amerika dengan Cina atau Amerika dengan Indonesia. Ini sebagai contoh. Atau misalnya ada perusahaan di Indonesia, dia berskala nasional, dia sebelumnya sudah memiliki outlet di Yogyakarta, dia akan membuka outlet di Makassar. Ini yang kemudian disebut dengan regional factor locations. Jadi faktor lokasi yang dipertimbangkan dari aspek regional. Ini mungkin tidak sama ya, karena karakteristik masyarakat Makassar dengan masyarakat Yogyakarta, seleranya, preferensi, atau mungkin peraturan pemerintah daerah yang mengikat aspek perspektif masyarakat tertentu, ini akan mempengaruhi. Ini regional diskusinya. Atau bahkan site, misalnya ada sebuah perusahaan atau toko gitu ya, ini akan membuka toko baru ya. Apakah misalnya kalau di Yogyakarta kita mengenal ada Malioboro Mall, terus ada Ambarukmo Plaza Mall, ada Hartono Mall. Ini yang disebut dengan site. Apakah lokasi outlet ini akan dibangun di Malioboro Mall atau di Hartono Mall atau di Ambarukmo Plaza Mall? Karakteristik setiap mall mungkin tidak sama. Misal di Malioboro Mall ini biaya sewanya bisa saja jauh lebih mahal dibandingkan mungkin di tempat lain. Karena lokasi perbelanjaan di Malioboro ini adalah jantungnya Yogyakarta ya. Beda mungkin kalau mungkin di mall yang agak jauh dari pusat atau jantungnya kota Yogyakarta. Ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Di samping misalnya mungkin luas lahan, ketersediaan parking lot ya, ketersediaan tempat parkir, ini juga menjadi pertimbangan tersendiri.
yang ini menjadi berbeda. Sehingga teman-teman, faktor lokasi itu bisa saja sama, bisa saja berbeda, tergantung konteks negara, regional maupun site per se. Ya. Ini saya memberikan ilustrasi tentang penelitian tentang internet cafe sekian tahun yang lalu. Kita mengamati penelitian ini dilakukan untuk mengamati pemilihan lokasi pemilik internet cafe yang ada di Indonesia. Berarti Indonesia ini adalah negara, kemudian dipilih di Yogyakarta, Surabaya maupun di Lombok. Ini adalah regional. Yang karakteristik di Jakarta, Surabaya, dan Lombok ini tidak sama. Kemudian di setiap lokasi ini memiliki karakteristik spesifik. Apakah dia di tempat perbelanjaan, atau dia dekat universitas, atau dia dekat pemukiman penduduk. Ya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya sebagai contoh, sebagai penjelas ya faktor lokasi untuk negara, misalnya kebijakan, insentif, aturan dan sikap pemerintah, perekonomian dan budaya masyarakat, lokasi pasar atau kesediaan biaya dan sikap tenaga kerja. Dari dalam konteks regional mungkin keinginan perusahaan, perusahaan ini CEO-nya ingin membangun di Jakarta, dia mungkin ingin di Yogyakarta karena Yogyakarta itu berarti nyaman gitu ya. Atau daya tarik wilayah, skema pajak yang diberikan, budaya masyarakat, cuaca. Ada beberapa perusahaan yang ingin membuka restoran tuh mungkin di tempat yang dataran tinggi karena lebih sejuk. Ini kan preferensi. Nah, yang spesifik adalah misalnya ini, lokasi bank ya. Nah, dia berada di daerah spesifik mana, apakah dekat dengan pemukiman, dekat dengan perkantoran, atau dekat pusat perbelanjaan. Sistem air bersihnya seperti apa, biaya, luas tempat, dan sebagainya. Ini menarik untuk didiskusikan karena tadi kita memahami bahwa karakteristik perusahaan baik itu manufaktur, jasa maupun retail itu berbeda. Dan ini akan memberikan konsekuensi faktor lokasi yang tentu tidak sama, apalagi kalau diamati dalam konstelasi negara, regional, dan site yang berbeda. Nah, untuk poin terakhir, bagaimana perusahaan melakukan keputusan lokasi atau mengevaluasi lokasi. Lokasi mana sih yang sebaiknya dipilih? Dalam literatur manajemen operasi ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah factor rating method. Faktor rating method ini cukup sering dan banyak digunakan, baik untuk perusahaan manufaktur, perusahaan retail, maupun perusahaan jasa. Karena namanya adalah pemeringkatan faktor, umumnya nanti teman-teman akan menggunakan atau menganalisis, mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan, baik mungkin akan diteliti atau dikaji dari aspek negara, regional, maupun dari aspek site, kemudian diberi bobot dan diberi nilai. Nah, karena yang memberi bobot dan memberi nilai ini adalah umumnya tim ahli atau CEO ya, manajemen puncak dengan tim khusus, dan ini melibatkan preferensi tim. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa faktor rating method ini cenderung subjektif. Tapi karena ini tim, maka mungkin bisa mereduksi tingkat subjektivitas. Kemudian teknik atau metode yang kedua adalah break-even analysis method. BEP ini digunakan untuk menentukan lokasi mana yang memberikan informasi bahwa perusahaan mau mendapatkan keuntungan di titik produksi berapa. Ya, umumnya ini digunakan dalam perusahaan manufaktur. Jadi misalnya perusahaan manufaktur akan membuka pabrik atau akan membuka tempat usaha tertentu. Yang ini levelnya adalah produksi. Maka nanti akan diukur pada tingkat keuntungan mana atau pada tingkat balikan break even point tertentu, dan ini akan menentukan kapasitas produksi perusahaan. Sehingga pertimbangan lokasi akan ditentukan pada nilai BEP yang ada di setiap pilihan lokasi. Gitu ya. Ini break-even analysis method. Kemudian metode yang ketiga itu adalah center of gravity method. Ini menentukan single distribution channel, jadi jalur atau kanal distribusi utama yang dipakai untuk mendistribusikan ke
ke titik layanan yang selanjutnya. Umumnya ini digunakan dalam perusahaan jasa atau khususnya adalah retail. Dan ini menggunakan mekanisme apa ya, tingkat akumulasi kemungkinan apa namanya konsumen yang ada dalam satu titik distribusi tertentu. Ya. Sehingga kira-kira kalau dia ditempatkan di Yogyakarta Selatan misalnya atau Yogyakarta Utara, ini kira-kira akumulasi atau potensial buyer-nya ada berapa. Nah itu kemudian dia akan menetapkan satu titik tersebut sebagai center of gravity dan memberikan layanan kepada titik-titik yang lain. Yang terakhir adalah transportation method. Teman-teman mungkin yang pernah mengambil mata kuliah metode kuantitatif dan pengambilan keputusan di semester sebelumnya, kita pernah membahas ini. Ini umumnya digunakan untuk menentukan biaya rute pengiriman yang menghasilkan biaya total transportasi paling minimal. Biasanya dipakai dalam perusahaan manufaktur ya, atau perusahaan apa yang memiliki beragam retail atau beragam gudang, sehingga nanti terjadi proses pengiriman dari titik departure ke titik destinations. Di transportation model kita pernah membahas dengan stepping stone, modified distribution, Vogel approximations. Kalau teman-teman lupa dan merasa perlu untuk mereview, silakan membuka-buka lagi buku quantitative method atau melihat beberapa tayangan di kanal YouTube saya terkait dengan transportation method. Menarik ya. Ada 4 ragam metode yang bisa dipakai untuk menentukan atau mengevaluasi keputusan lokasi, sehingga keberadaan lokasi tadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Dan keputusan ini setidaknya terjadi dalam sekali seumur hidup perusahaan, yaitu pada saat dia pertama kali mendirikan perusahaan, atau ketika melakukan ekspansi, atau bahkan relokasi. Demikian teman-teman pemaparan dari saya, kita akan bahas secara mendetail di kelas. Terima kasih, salam sehat selalu. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.